mereka bergembira. Sehingganya kita patut bergembira setiap saat kalau kita mendapatkan nikmat melakukan amal ibadah. Jadi kegembiraan yang sebenarnya itu kalau dimudahkan untuk dekat sama Allah. Kegembiraan sebenarnya itu kalau dimudahkan untuk mengisi waktu kita melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Dan sosok yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sosok yang selalu bergembira dengan nikmat-nikmat yang begitu besar. Apalagi nikmat dia bisa banyak menggunakan waktunya untuk ibadah. Dan Nabi Muhammad bukan hanya bergembira atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi Nabi juga ikut bergembira ketika ada seorang yang juga mendapatkan nikmat ibadah kepada Allah. Dalam satu riwayat cerita yang panjang, Nabi itu Muhammad pernah di bulan Rajab, di waktu malam tiba-tiba Nabi keluar dari rumahnya, masuk ke masjid. Nabi kepengen tahu sedang apa sahabat-sahabatnya di dalam masjid di waktu tengah malam. Jalan Nabi, baru dekat pintu masjid sudah terdengar ada suara sahabat lagi baca Quran sambil nangis, mengeluarkan air mata yang banyak. Jika Nabi terus berjalan, ternyata yang menangis itu adalah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau sedang sholat, ingin mengkhatamkan Al-Quran di 2 rakaatnya, tapi terhenti ketika sampai ke satu ayat yang dia tidak bisa melanjutkan ke ayat yang berikutnya karena mentadabburi ayat yang dibaca. Jalan lagi Nabi masuk masjid, di sudut sana ada sahabat yang sedang juga sholat sambil menangis di dalam bacaan Qurannya. Di sana ada sahabat Mu'adz bin Jabal, di sana ada sahabat Bilal bin Rabah, dan di sana Rasulullah juga dapatkan ada Ali bin Abi Thalib sedang sholat juga sama 2 rakaat ingin mengkhatamkan Quran, tapi tidak bisa khatam karena terhenti di satu ayat yang diulang-ulangi terus karena meresapi dan mentadabburi makna dari ayat itu. Ketika Nabi lihat keadaan sahabatnya di malam itu penuh dengan ibadah, Nabi Muhammad juga ikut nangis. Nangisnya Nabi nangis terharu. Nangisnya Nabi nangis senang, nangis bahagia. Kenapa? Karena melihat keadaan sahabatnya sedang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu waktunya dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat yang sedang sholat, mereka tidak tahu kalau Rasulullah menyaksikan mereka. Sampailah Nabi pulang ke rumahnya, sahabat tidak sadar. Mereka sadar kalau Rasulullah menyaksikan, Rasulullah melihat. Ketika waktu subuh, Nabi keluar lagi untuk sholat subuh berjamaah. Setelah itu baru Nabi tanya kepada mereka, kenapa kalian menangis? Kenapa kamu menangis? Di situ mereka baru sadar, ternyata semalam kami dilihat oleh Rasul. Pelajarannya Nabi gembira. Nabi Muhammad bukan hanya gembira dengan dia mendapatkan nikmat ibadah, melihat orang yang bisa ibadah, melihat orang yang dimudahkan waktunya untuk taat, Nabi juga ikut merasakan kegembiraan. Makanya sangat aneh dan tidak bisa masuk akal kalau ada hamba Allah sedang beribadah tapi tidak disukai. Ada hamba Allah sedang melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak disukai. Kalau dia tidak mau melakukan perbuatan tersebut, paling tidak ikut senang. Kenapa? Ada hamba Allah yang jauh dari maksiat. Karena dia mengisi waktunya untuk dekat dengan Allah. Sebab kedekatan dia dengan Allah, sebab itu banyak turun rahmat. Yang semestinya kita benci, yang semestinya kita tidak sukai, kalau melihat keadaan seorang hamba sedang bermaksiat kepada Allah. Kenapa harus benci? Karena sebab dia yang bisa menurunkan murkanya Allah. Tapi sekarang keadaan terbalik. Kalau melihat orang bermaksiat, tidak ada yang benci, tidak ada yang marah, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengomentari, tidak ada mengatakan ini salah, padahal itu jelas salah yang bisa menurunkan murka Allah. Tapi ketika ada yang berbuat baik, ada komentarnya, ada yang tidak senangnya, ada yang mengkritiknya,
ada yang tidak menyukainya. Padahal itu perbuatan yang kita juga tertolong karena mendapatkan rahmat sebab dia. Jadi pelajaran dari Nabi Muhammad itu, rasa itu ada tempatnya. Rasa yang mendapatkan pahala, rasa yang tidak mendapatkan pahala. Gembira ada tempatnya. Kapan gembira kita mendatangkan pahala, kapan gembira kita tidak mendatangkan pahala. Sedih juga begitu. Sedih bisa mendapatkan pahala, sedih tidak bisa mendapatkan pahala. Tergantung di mana kita meletakkannya. Makanya perlu kita mengkaji apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ingin mengkaji tentang Nabi, tidak cukup setiap malam, apalagi 1 tahun sekali dalam peringatan Maulid. Kalau kita ngandalkan kenal Nabi setahun sekali dalam peringatan Maulid, tidak bakal kenal Nabi. Karena keagungan Nabi Muhammad tidak bisa dinilai, tidak bisa dibatasi. Maka sahabat Nabi itu